Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caca Sopandi, pengampu mata kuliah alat gesek di ISBI Bandung. Saya akan coba sedikit sampaikan informasi tentang bahan ajar yang akan kita pelajari di alat gesek semester yang kedua. Di semester sebelumnya sedikit saya jelaskan sudah dipelajari tentang teknik memainkan dasar, melodi dasar, multilaras. Ada laras salendro, ada laras pelog, ada laras mataraman. Nah, namun di semester 1 baru mengenal penjarian dan laras dasar. Di semester 2 ada istilah dalam musik, mungkin ada yang namanya ornamentasi. Kalau dalam bahasa Sunda lebih identik istilah ini, ornamentasi ini, dengan kata mamanis. Mamanis itu dari kata manis itu, yang makna dari manis di sini adalah menambah keindahan, begitu ya. Jadi faktor pendukung sehingga itu menjadi indah, begitu. Ini ada beberapa istilah yang saya coba identifikasi, kira-kira ada 9, sebetulnya mungkin lebih dari 9 atau juga kurang dari 9. Ini tergantung nanti kita setelah kita tahu bunyinya seperti apa, ada istilah yang mungkin beda namun hasil bunyinya sama. Nah, yang saya coba ambil garis besarnya kurang lebih ada sekitar 9. Itu ada namanya gedag. Gedag itu dalam bahasa Sunda kurang lebih bergerak. Kalau musikalitas dari hasil musikalitas dari teknik memainkan ornamentasi gedag itu lebih identik dengan vibra dalam musik vokal. Ada juga gedag gancang, nanti kita coba praktekkan. Ada besot. Besot itu menarik barang lah, begitu istilah. Ini nanti coba direbab. Ada besot itu menarik dari nada yang bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Terus juga ada lelol. Ini juga permainan beberapa jari berurut gitu, yang menghasilkan padanan jalinan melodi yang beda dengan yang lain. Jawil juga, torolo, ada getak, ada betrik, dan yang terakhir nomor 9 gerentes. Gerentes itu akumulasi dari 2 atau 3 jurus dari nomor 9, 1 sampai 8. Ada dipilih 2 atau 3 jurus dari sini, diakumulasi jadilah namanya gerentes. Namun demikian, gerentes itu hanya bisa dimainkan dalam laras madenda atau laras soro. Nah, yang salendro hanya bisa memainkan 8 jenis ornamentasi atau mamanis. Dari sedikit penjelasan sebelumnya tentang ornamentasi, saya coba aplikasikan ke dalam hasil bunyi yang dimaksud dengan peristilahan di atas. Saya coba dengan yang pertama, istilah gedag. Gedag itu lebih identik dengan vibrasi dalam vokal. Umpamanya kalau suara naturalnya seperti ini, gedagnya kira-kira seperti ini. Terus kalau pindah nada, ini juga masih ada gedag. Nah, sekarang ada juga gedag gancang. Gedag gancang lebih cepat intensitas vibranya dari gedag yang biasa.
geda gancang. Nah ininya yang intensitas geraknya lebih cepat daripada gedang yang natural. Terus yang kedua, besot itu memainkan dua nada ke atas atau ke bawah. Ini nada dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ini besot di banyak posisi juga biasa dimainkan. Seperti itu. Terus yang ketiga lelo, ini main tiga nada bergantian. Awalnya melodi dasarnya seperti ini. Itu yang kedua, langkah kedua. Langkah pertama tadi, langkah kedua, langkah kedua masih. Ini langkah ketiga. Akhirnya itu pindah tempat. Langkah kedua, langkah ketiga, di posisi tengah tadi. Istilah berikut jawil. Jawil itu mengambil bagian yang bukan pada jari bagiannya. Ini bagian B tapi diambil alih oleh jari C, jari manis. Ini jawil namanya. Terus di posisi lain jawil. Terus berikut 6 torolok. Torolok itu sejenis pukulan. Kalau di alat pukul, pukulan jari kelingking, jari pokoknya, nada pokoknya ada di jari manis, namun pukulannya, toroloknya ada di jari kelingking. Ini torolok. Ini juga di posisi bawah. Ini toroloknya. Di posisi tengah. Ini juga torolok. Terus betrik, kalau betrik itu menutup nada terakhir supaya tidak ada lagi nada setelah dibetrik. Nah, betrik atau di bawah. Nah, ini menutup ini dengan jari D ini betrik namanya.
Gerentes itu hiasan yang akumulasi dari beberapa ornamentasi, namun hanya ada dalam laras sorong, dalam laras madenda, kira-kira seperti ini. Geda gancang, ada besor, ada torolok, lebih lengkapnya seperti ini. Di posisi lain juga bisa. Dalam pelaksanaannya nanti ketika mahasiswa mempelajari satu contoh lagu umpamanya, simbol-simbol ornamentasi itu hanya ditulis di bawah melodi yang akan dimainkan. Kira-kira seperti ini. Ada latihan 1, laras salendro, didang dang 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 didang. Itu melodi polosnya seperti ini. Nah, ornamentasinya ditempatkan di bawah. Getet di melodi 2 seperti apa? Torolok ini dimainkan di angka 1, gedagnya di angka 1, ini juga besotnya di melodi angka 5 dan 4. Terus juga ke bawah sama ada melodi polos seperti ini, ornamentasinya ditulis di bawah. Di latihan 2 beda laras, ini ada tadi ada satu ornamentasi yang hanya ada dimainkan di laras madenda. Ini tidak pernah ada didapatkan gerentes di laras salendro. Ini kurang lebih contoh pendeknya seperti ini. Lebih lengkapnya kita coba aplikasikan ke dalam bentuk lagu yang akan kita coba peragakan nanti. Sebagai bahan acuan mahasiswa di kelas nanti untuk proses pembelajaran, ini sampel salah satu lagu bahan di semester 2, ada melodi dasar, ada simbol-simbol ornamentasi, ada sedikit penjelasan di bawahnya. Ini kita pelajari di semester 2, ada 2 lagu, namun setiap lagu ada 3 laras yang harus dimainkan.